Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan, nomor induk mahasiswa 1932048, kelas HKI 5B, mata kuliah penyelesaian sengketa hukum syariah. Dosen pengampu Alwan Sobari, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal dari mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baiklah, soal yang pertama. Jelaskan dan sebutkan definisi sengketa, penyelesaian sengketa institusional di Indonesia, sebab-sebab timbulnya sengketa, dan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Baiklah, yang pertama, definisi sengketa. Definisi sengketa merupakan suatu penyesuaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Baiklah, yang kedua, lembaga penyelesaian sengketa institusional di Indonesia. Yang pertama, mediasi perbankan atau LMPI atau BI. Yang kedua, Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau BMAI. Yang ketiga, Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI. Yang keempat, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI. Yang kelima, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Yang keenam, Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum. Baiklah, selanjutnya sebab-sebab timbulnya sengketa. Yang pertama, wan prestasi. Yang kedua, keadaan memaksa. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Baiklah, selanjutnya langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa. Baiklah, yang pertama, secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. Yang kedua, secara non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan bagian cara mekanisme. Secara umum terdapat 3 cara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui non-litigasi, yaitu Baiklah, yang pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa APPS atau dikenal juga dengan Alternative Dispute Resolution. Yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Yang kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Nomor 2. Jelaskan pengertian hukum material dan hukum formil, serta sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum material dan formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baiklah, yang pertama, pengertian hukum material dan hukum formil. Hukum material adalah hukum yang berlaku menyangkut isi dari suatu perbuatan hukum tertentu. Yang kedua, hukum formil adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan berlakunya hukum material. Baiklah, selanjutnya sumber-sumber hukum material penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Baiklah, yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, kitab-kitab klasik. Yang keempat, fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN atau Majelis Ulama Indonesia MUI. Baiklah, selanjutnya sumber-sumber hukum formil penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah berupa kata cara penyelesaian sengketa diatur dalam perma atau peraturan Mahkamah Agung dan hukum acara dalam KUHP Perdata. Baiklah, selanjutnya nomor 3. Jelaskan pengertian rekonstruksi perbankan, latar belakang dilakukannya rekonstruksi, bentuk-bentuk rekonstruksi dan ketentuan dalam rekonstruksi, bentuk-bentuk rekonstruksi dan ketentuan rekonstruksi dalam pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah sebagai langkah dalam meminimalisir terjadinya sengketa antara pihak bank dan nasabah. Baiklah, yang pertama, pengertian rekonstruksi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Selanjutnya, latar belakang dilakukannya rekonstruksi. Yang pertama, untuk menghindari resiko. Yang kedua,
merupakan salah satu upaya menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Yang ketiga, rekonstruksi pembiayaan harus memperhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Baiklah, selanjutnya bentuk-bentuk rekonstruksi. Yang pertama, pengaduan kembali, yaitu perubahan jadwal atau pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Yang kedua, persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan sepanjang tidak menambahkan sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada reconditioning atau reconditioning, di antara lain meliputi: yang pertama, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. Yang kedua, konvensi akad pembiayaan. Yang ketiga, konvensi pembiayaan menjadi surat berharga syarat berjangka waktu menengah. Yang keempat, konvensi pembiayaan menjadi pengertian modal sementara pada perubahan nasabah. Baiklah, selanjutnya ketentuan rekonstruksi. Yang pertama, rekonstruksi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. Yang kedua, rekonstruksi pembiayaan kedua atau ketiga dan dapat dilakukan paling cepat 6 bulan sebelum rekonstruksi pembiayaan sebelumnya. Baiklah, yang ketiga, rekonstruksi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan. Baiklah, selanjutnya nomor 4. Jelaskan pengertian mediasi, elemen-elemen dalam mediasi, dasar hukum mediasi perbankan, keunggulan mediasi perbankan, dan proses beracara dalam sidang mediasi perbankan. Baiklah, yang pertama, pengertian mediasi. Mediasi adalah proses perikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Baiklah, selanjutnya elemen-elemen mediasi. Yang pertama, penyelesaian sengketa sukarela. Yang kedua, berbentuk investasi atau bantuan. Yang ketiga, pihak ketiga yang tidak berpihak. Yang keempat, putusan diambil oleh para pihak yang bersengketa itu sendiri berdasarkan konsensus. Yang kelima, dibutuhkan adanya partisipasi aktif dari pihak yang bersengketa. Baiklah, selanjutnya dasar hukum mediasi perbankan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, diatur dalam PBI Nomor 8/5/PBI Tahun 2006 tentang mediasi perbankan. Yang ketiga, PBI Nomor 10/1/PBI Tahun 2008 tentang perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI Tahun 2006 tentang mediasi perbankan. Baiklah, selanjutnya keunggulan mediasi perbankan. Baik, yang pertama, mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Yang kedua, hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga. Baiklah, yang terakhir, proses beracara. Yang pertama, pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Yang kedua, dalam nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia, bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia dalam pasal 7 PBI nomor 8/5/PBI/2006.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.